Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Doli Simanjunta S.Farm. Preseptor saya Ibu Apoteker Nilasari S.Farm, pembimbing saya Bapak Apoteker Hayil Fadri MSc. Saya mahasiswi program studi profesi apoteker angkatan 3 di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau Yayasan Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pengolahan cold chain product atau disingkat dengan CCP di perusahaan distributor obat. Pokok bahasan yang saya bahas di slide ini mengenai apa itu CCP, personalia, peralatan dan fasilitas, penerimaan produk CCP, penyimpanan, pemeliharaan dan monitoring, pengiriman produk ke konsumen, dan yang terakhir yaitu kalibrasi dan validasi. Nah, sekarang kita masuk yang pertama yaitu apa itu CCP. CCP singkatan dari cold chain product, di mana diartikan sebagai produk rantai dingin. Produk rantai dingin adalah produk-produk yang memerlukan penanganan dengan suhu yang diatur di bawah suhu ruangan dan memerlukan penanganan ekstra khusus di dalam proses logistiknya, mulai dari penerimaan barang, penyimpanan, penyiapan hingga pengirimannya. Tujuan dari pengolahan cold chain adalah menjaga suhu agar produk tetap dalam kualitas serta mutu yang baik yang disyaratkan oleh WHO dari awal pembuatan sampai digunakan oleh konsumen. Yang kedua yaitu tentang personalia. Personel yang menangani produk CCP wajib mengenal dan memahami karakteristik produk CCP, mendapatkan pelatihan penanganan produk CCP, memahami SOP, dan melakukan yang terbaik saat penanganan produk CCP. Nah, sekarang kita masuk ke peralatan dan fasilitas. Sarana penyimpanan fasilitas peralatan ruangan CCP harus terkualifikasi, baik pada awal penggunaan dan saat terjadinya perubahan spesifikasi. Sarana penyimpanan ruang CCP terbagi dua, yaitu cold room dan freezer room, di mana suhu dari cold room 2-8 derajat dan freezer room minus 15 sampai minus 25 derajat Celcius. Nah, sekarang kita masuk ke contoh gambar alat yang ada di produk CCP. Yang pertama itu chiller. Chiller pintu bukaan atas untuk suhu 2-8 derajat Celcius. Yang kedua itu freezer, pintu bukaan atas untuk suhu minus 15 derajat sampai 25 derajat Celcius. Di dalam penyimpanan ini harus terdapat jarak antara chiller dan freezer, satu stop kontak untuk satu chiller atau freezer, terdapat sirkulasi udara yang baik, dan tidak langsung terkena sinar matahari. Selain chiller dan freezer tadi, di sini ada refrigerator bukaan pintu depan. Ini biasanya disebut dengan kulkas dengan pintu depan. Tetapi ini tidak direkomendasikan untuk penyimpanan vaksin atau obat lainnya, dikarenakan suhunya tidak stabil dan adanya risiko vaksin jatuh dan pecah. Nah, sekarang kita masuk yang pertama yaitu apa itu CCP. CCP singkatan dari cold chain product, di mana diartikan sebagai produk rantai dingin. Produk rantai dingin adalah produk-produk yang memerlukan penanganan dengan suhu yang diatur di bawah suhu ruangan dan memerlukan ice pack digunakan sebagai pendingin vaksin saat pengiriman yang dimasukkan ke cold box tadi. Di sini ice pack terbagi menjadi dua, yaitu ice pack berwarna putih dan biru. Ice pack berwarna putih yaitu berisikan tentang es yang beku, sedangkan yang berwarna biru yaitu berisikan air dingin dengan suhu di bawah 4 derajat. Di dalam ice pack ini juga terdapat gel ice pack dengan warna putih dan warna biru. Nah, sekarang kita masuk di gambar peralatan fasilitas dari CCP, di mana terdapat akses kontrol untuk mengontrol siapa saja yang boleh masuk ke ruangan CCP. Yang kedua yaitu adanya perbedaan area penerimaan dan pengepakan. Yang keempat, terdapat alarm suhu dan ditambah dengan alat kendaraan yang pendingin untuk pendistribusian produk CCP. Sekarang kita masuk penerimaan produk CCP. Pada saat produk CCP datang, kita lakukan pengecekan fisik produk dengan surat pengantar. Hal yang harus diperiksa yaitu nama produk, jumlah produk, kondisi fisik, nomor batch, kadaluarsa, kondisi alat pemantau suhu, dan kondisi vaksin vial monitor atau VVM.
Setelah produk CCP sudah kita terima, segera disimpan di tempat penyimpanan sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan. Segera isi dan tanda tangan serta stempel surat dokumen pengiriman atau packing slip. Setiap penerimaan harus dicatat pada form catatan stok produk CCP. Bila penerimaan produk CCP dalam kondisi alat atau pemantau suhu dan atau VVM menunjukkan penyimpangan, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, produk lantai dingin tetap disimpan pada tempat yang sesuai dan suhu yang dipersyaratkan dengan menggunakan label khusus. Dan yang terakhir itu, segera melaporkan penyimpangan tersebut kepada pengiriman produk lantai dingin untuk dilakukan proses penyelidikan dengan membuat berita acara. Ini adalah contoh catatan stok vaksin. Pada lembar ini terdapat nama vaksin, nomor batch, expired date, serta adanya tanggal penerimaan dan pengeluaran stok obat. Juga terdapat para petugas yang diketahui oleh kepala gudang dan apoteker penanggung jawab. Sekarang kita masuk ke penyimpanan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi menurut Perbepom nomor 6 tahun 2020, yaitu mampu menjaga suhu yang dipersyaratkan, adanya sistem pemantau suhu dengan menggunakan sensor, adanya termometer terkalibrasi yang dilengkapi dengan alarm yang menunjukkan terjadinya penyimpanan suhu, juga dengan pintu yang dapat dikunci, serta dilengkapi dengan generator otomatis atau manual yang dijaga oleh personel khusus selama 24 jam. Selanjutnya kita masuk ke penyimpanan vaksin. Penyimpanan vaksin terbagi dalam beberapa suhu. Yang pertama yaitu vaksin OPV. Vaksin OPV disimpan pada suhu minus 15 derajat sampai minus 25 derajat Celcius. Untuk campak, BCG, MR, meningitis, TT, DT, TD, hepatitis B, IVV, dan pentabio disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Untuk pelarut dan penetes atau dropper disimpan pada suhu ruangan yaitu 20 derajat sampai 26 derajat Celcius. Tetapi bila dalam keadaan darurat dapat disimpan di suhu minus 15 derajat sampai minus 25 derajat Celcius untuk sementara. Hal yang harus diperhatikan pada penyimpanan produk CCP yaitu susunan tidak rapat dan ada sirkulasi, tidak menyentuh lantai, pemisahan dan penandaan setiap jenis atau batch. Yang terakhir, tidak bersatu dengan makanan dan minuman. Sekarang kita masuk pemeliharaan. Dalam pemeliharaan ini terbagi menjadi 3, yaitu pemeliharaan harian, pemeliharaan mingguan, dan bulanan. Untuk pemeliharaan harian, ada 3 tahap yang harus kita lakukan, yaitu monitoring suhu minimal 3 kali sehari, hindari sering membuka dan menutup cold room, freezer, dan chiller, melakukan pembersihan area pengepakan. Untuk mingguan, melakukan pembersihan bagian luar cold room, freezer, chiller, pastikan tidak ada bunga es, dan pemeriksaan sambungan listrik. Dan yang terakhir, untuk bulanan, kita melakukan pembersihan bagian dalam cold room, freezer, refrigerator, pemisahan kerapatan karet pintu dan engsel pintu, cek fungsi generator, evaporator, mesin, dan kompresor, dan cek status kalibrasi alat. Ini merupakan contoh form pengecekan pemeliharaan fasilitas, di mana pada form ini terdapat nama alat, contohnya cold room 1. Karena di dalam form ini kita bisa untuk melakukan pemeliharaan pada cold room dan freezer room. Di sini juga terdapat periode untuk bulan. Di sini adalah bulan Juli 2019. Juga terdapat jenis pengecekan apa saja yang kita lakukan. Terdapat tanggal serta paraf yang diketahui oleh apoteker penanggung jawab serta kepala gudang. Ini adalah alat monitoring yang digunakan dalam pemantauan produk CCP. Yang pertama yaitu Dixel. Dixel ini merupakan pencatatan suhu atau disebut dengan data logger, di mana setiap data yang terhubungkan
ke dalam Dixel itu langsung terhubung ke email atau SMS serta adanya penanda alarm. Yang kedua yaitu Vaccine Vial Monitoring atau VVM. Ini untuk indikator paparan suhu. Nah, ini adalah cara membaca VVM. Cara membaca VVM ini terbagi menjadi 4. Yang pertama atau A, yaitu segi 4 lebih terang dari lingkaran, gunakan vaksin bila belum kadaluarsa. Yang B, segi 4 berubah gelap tapi lebih terang dari lingkaran, gunakan vaksin lebih dahulu bila belum kadaluarsa. Yang C, segi 4 berwarna sama dengan lingkaran, jangan gunakan vaksin. Yang D, segi 4 lebih gelap dari lingkaran, jangan gunakan vaksin. Jadi, untuk A dan B itu dapat digunakan, sedangkan C dan D tidak dapat digunakan lagi. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga yaitu Freeze Alert. Ini adalah indikator paparan suhu dingin, di mana Freeze Alert ini terletak di dalam chiller untuk memantau suhu sebagai penanda apabila suhu meningkat kecil dari minus 0,5 derajat Celcius selama 1 jam. Ini untuk vaksin yang sensitif terhadap pembekuan. Yang keempat yaitu Fast Alert, mempunyai 2 tipe. Tipe 1 yaitu indikator paparan suhu panas dan dingin. Contoh vaksinnya seperti DPT, DT, TT, TD, hepatitis B, dan pentabio. Untuk tipe 2 itu indikator paparan suhu panas. Contoh vaksinnya seperti OVV, BCG, campak, dan MR. Fast Alert ini digunakan dalam proses pengiriman produk CCP. Ini dimasukkan ke dalam cold box untuk memantau suhu selama pengiriman. Dan yang terakhir adalah termometer. Termometer ini sebagai alat pengukur suhu yang harus ada di setiap ruangan. Nah, sekarang kita masuk kepada pengiriman vaksin. Pada saat pengiriman vaksin, ada beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu pengeluaran produk berdasarkan VVM, VEVO, dan VIVO. Setiap pengeluaran harus dicatat pada form catatan stok vaksin, disertai dokumen pengiriman yaitu packing slip. Yang terakhir, menggunakan kontainer yang sudah tervalidasi dan memenuhi standar pengiriman. Nah, untuk proses pengiriman adanya penggabungan pengiriman vaksin. Untuk suhu produk CCP pada saat penyimpanan pengiriman itu berbeda. Contohnya seperti vaksin OVV. Pada penyimpanan menggunakan suhu minus 15 derajat sampai minus 25 derajat Celcius. Sedangkan saat pengiriman menggunakan suhu 8 derajat Celcius. Begitu juga dengan produk lainnya. Proses penggabungan ini ada 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C, di mana kelas A dan B itu dapat digabung, kelas B dan C dapat digabung, tetapi untuk kelas A dan C tidak dapat digabung. Untuk suhu pengiriman ini berlaku hanya selama 48 jam. Nah, untuk pengiriman dengan menggunakan Xbox ada beberapa tahap yang harus kita lakukan, yaitu siapkan tas sesuai volume barang yang akan dimuat. Ambil ice pack yang sudah 12 jam di freezer. Taruh sejumlah es dalam tas, tutup tas, dan diamkan selama lebih kurang 10-15 menit atau hingga suhu tas 2 derajat. Masukkan obat yang sudah dikemas ulang atau menghindari tetesan embun merusak 2 obat. Yang terakhir, obat siap dikirim. Dalam proses pengiriman ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, setiap pemindahan obat dari Xbox ke lemari es juga sebaliknya harus cepat. Yang kedua, tepatkan cold box sedekat mungkin dengan lemari tempat es, tempat obat yang akan dipindahkan. Yang ketiga, saat proses penyiapan obat selalu gunakan cold box. Yang terakhir yaitu proses penyiapan dilakukan dalam ruangan dengan suhu yang terkendali. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu tentang kalibrasi dan validasi.
Termometer dikalibrasi sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun untuk memastikan akurasi pengukuran. Validasi proses pengiriman perlu dilakukan untuk memastikan suhu vaksin selama pengiriman tidak menyimpang dari yang dipersyaratkan. Dan untuk kegiatan tersebut harus terdokumentasi. Selanjutnya kita masuk ke penyimpanan vaksin. Penyimpanan vaksin terbagi dalam beberapa suhu. Yang pertama